Ya udah jalan sendiri kan. Jalan sendiri adalah kok terakhir itu ada kayak tanjakan tajam gitu ya. Sininya itu melipir udah jurang banget. Alah, ekstrim sekali. Sininya batunya tinggi gitu kan. Terus bener nggak sih? Aku salah jalan nggak sih gitu? Entah foto dari angle manapun, orang udah bisa nebak ini pasti Bromo. Karena se-timeless itu loh. Bahkan teman-teman Jere pun yang ada di luar-luar kota yang belum pernah ke Bromo selalu ngomong, ini di Bromo ya? Jeepnya, kudanya. Selalu di seputaran foto Bromo yang aku posting itu selalu nggak jauh-jauh dari judul yang tak lekang oleh waktu. Betul. Timeless. Kalau lagu tuh nggak bakal bisa bosen deh kalau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Cakap Sana, Cakap Sini. Nah, kebetulan hari ini ada sahabat-sahabat saya yang suka dolan, suka traveler. Mereka ada si Vivin sama si Jerry. Saya sapa dulu. Vivin, apa kabarnya? Sehat selalu? Hai. Sehat semuanya. Hai semuanya, bertemu lagi. Jadi Vivin ini para subscriber harian Surya Tribun Jatim Network memang suka dolan, traveler, backpacker dengan mungkin dia cari biaya yang semurah mungkin asal bisa terpuaskan ini hobi travelnya. Kali ini kita berbincang dengan Vivin dan Jerry ini kita akan ngomong tentang Bromo dari sisi yang lain ya. Jadi selama ini mungkin kita ke Bromo mungkin ya itu aja. Tapi Vivin ini punya pengalaman menarik ketika berkunjung ke Bromo. Gimana nih Kak? Jadi sebenarnya wisata sejuta umat ya. Benar. Cuman Wisata ya unggulan. itulah ya kita Jangan gitu dong, Bromo adalah Wisata unggulan Jawa Timur. Bener. Sejuta umat karena memang bagus banget. Wisata unggulan. Wisata unggulan dari salah satu pesona dari Jawa Timur adalah wisata Bromo. Gunung Bromo. Betul. Nah, itu kapan kamu ke sana, Vin? Pandemi ini ya? Pak, udah tahun kemarin Oh, iya. tahun kemarin tapi masih pandemi sih. Masih pandemi udah masuknya udah pakai yang sistem online daftar-daftar itu udah. Jadi Bromo ini memang menjadi salah satu daya tarik wisata di Jawa Timur. Dan di masa pandemi ini saya kalau mengikuti itu ada beberapa kali buka tutup. Benar. Betul. Ditambah lagi dia ada Syarat beberapa baru. imbas dari Gunung Semeru waktu Iya. itu. Dia juga buka tutup. Tapi sekarang sudah dibuka kok. Iya, aman. Jadi Nah. teman-teman yang pengen ke sana tinggal daftar aja ke Dengan pembatasan ini. kuota dan tentunya Pembatasan. tetap ada aturan 3M gitu ya. Benar. Nah, gimana nih Kak waktu ke Bromo kemarin? Ada beberapa perubahan nggak waktu sebelum pandemi? Terus kemudian syaratnya sekarang bagaimana gitu? Terutama ini sih harus daftar online itu ya. Jadi kalau pas masuk pasti ditanyain udah daftar belum? Kalau enggak ya ditungguin di tempat untuk daftar langsung di sana Oke. kayak gitu. Jadi memang supaya tercatat juga kan pengunjung yang datang dan keluar gitu. Itu sih. Kalau lain-lainnya ya karena mungkin masa pandemi jadi tidak semembludak dulu. Dan Bromo kan sekarang nggak hanya penanjakan, nggak hanya punya penanjakan aja, punya banyak titik untuk melihat sunrise. Jadi itu juga membantu menyebar pengunjung yang pengen lihat matahari terbit bisa dari beberapa titik. Jadi Dari nggak beberapa gerumbul shot. lah ya. Jadi ini Vivin ini mencari spot yang beda Baru di Bromo. extraordinary. Dengan banyak pengalaman dia berlibur, dia traveling, akhirnya menemukan satu sisi lain dari Gunung Bromo Iya, gitu ya iya, Vin iya. ya. Bisa diceritakan spot baru Dari yang mana sih ini kamu memulai perjalanan ini? Dari mana ya? Kalau diceritakan dari Surabaya ke Bromonya pasti sangat menarik juga, tapi nggak ceritanya kan? Surabaya Bromo kayaknya teman-teman udah pada tahu lah ya. Pilihannya kan jelas, nebeng temen bawa mobil pribadi atau naik angkot gitu kan. Jadi terserah dipilih lah ya. Kamu yang nomor 3 ya kayaknya ya. Tapi kali ini gimana? Pintu masuknya lewat yang sebelah mana? Kemudian spot barunya seperti apa gitu? Kalau ngomongin spot baru ya sebenarnya ini nggak spot baru. Kalau teman-teman lihat nanti saya punya foto itu. Saya pernah ke Bromo itu beberapa tahun lalu, jauh dulu lah ya. Ada Bukit Kingkong. Oke. Yang sekarang dikenalnya Bukit Kingkong. Tapi dulu itu yang Hidden Paradise mungkin ya fotonya. Tapi dulu itu belum jadi sekarang ini kan tadi saya bilang ada beberapa titik dibuka untuk melihat matahari terbit. Nah ini Betul. itu
Dulu itu posisinya belum berpagar. Kalau sekarang itu King Kong ataupun bukit-bukit Sudah ada lainnya itu ininya udah ya. ada pagar pembatasnya gitu ya. Nah, Hmm. jadi sebenarnya saya itu keinget memori, saya pernah foto di sini. Ini foto saya tahun berapa lupa. Saya pergi sama teman-teman naik jeep, Wow. camping 2012. di sana. Ada ya? 2012. 2012. Oh, 2012 ya. Iya. Sempat aku cerita ya. Iya, Ya iya. itulah ya udah. Keren. Berarti udah 10 tahun Iya. lalu ya. Bener-bener. Nah, Waktu itu belum ini ya, belum ada railingnya ya belum gitu ada. ya. Jadi ceritanya ini memang saya punya teman di sana untuk cariin tempat yang asik buat camping gitu. Aku nggak Oke. mau di penanjakan, dibawalah sama dia ke sini gitu. Si Vini Bromotur gitu ya kalau Lokal teman-teman guide-nya gitu. lokal guide-nya. Nah, kita buka tenda, bawa jeep ke sana, jeepnya bisa naik sampai di posisi Wih. dan view-nya seperti Wow. ini. Iya, iya, iya. Nih, Satu line tuh Satu bagus lane. banget. Terus aku punya nih tempat bagus dulu ini gini kan, mengingat memori ini. Sekarang jadi apa ya? Ternyata ya sekarang itu Bukit King Kong itu. Oh. Makanya aku datengin lagi dengan melihat kondisinya kayak sekarang kayak gimana sih. Cuman memang nggak lewat jalur umum. Kalau jalur umum itu artinya ya udah dari hotel tinggal ngomong sama supir jeep, "Pak, saya minta dianterin ke Bukit sini, King Kong. ke sini gitu kan." Waktu itu enggak, itu jalan kaki saya dari hotel. Wow. Gitu ceritanya. Kalau di Bromo itu ada salah satu hotel yang sangat legendaris ya. Di sana itu ya. Ayo coba tebak apa? Apa? Coba tebak. Aku sih Hotel taunya lagi. Lava View ya. Iya. Titik poin buat ketemu lah ya. Iya. Maksudnya Betul. kita mau melihat apapun itu kayaknya yang cantik di sana. Termasuk kayaknya kita pernah cuman ke Bromo sama Jere nih makan bakso Makan doang. bakso doang. Terus balik lagi ya. Balik pula. Oh iya. Di depannya daerah ini Depannya Lava View Lava View, juga, betul. cuman makan karena di depannya Lava View itu emang udah Iya. ini Indah kan banget, indah terbuka banget, gitu, terus indah ada banget. tukang bakso gitu. Alamannya sore-sore. juga lebar di Mm-mm. situ ya, Lava Mm-mm. View Nggak ya. nginep nggak apa, cuman makan bakso pulang. Sebenarnya baksonya mungkin sama ya seperti yang ada di Surabaya dan kota lain, tapi view-nya yang Suasananya. mahal. Betul. View-nya, suasananya, Bener. hawanya. Karena hal seperti itu memang nggak bisa dibeli sih. Bener, Kayak mahal mau banget. dicari dimanapun tuh mesti ke sana dah. Baksonya manapun juga nggak apa-apa. Bawa dari rumah juga nggak apa-apa gitu. Terus kemudian tadi ketika explore keseruan jalan kaki itu gimana sih? Aku nggak bisa ngebayangin dari hotel jalan kaki untuk melihat view-nya. Nah, Kemudian itu jalan kakinya juga nguber matahari terbit atau gimana? Enggak. ya. Kalau matahari terbit karena kan saya sebenarnya suka naik gunung, cuman nggak terlalu suka gelap. Mata ini Oh, udah minus lah oke. ya gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. kalau waktu ini berangkatnya udah 5:30, udah terang karena Sudah terang. foto sunrise oke lah, udah punya lah ya, udah pernah tahu gitu lah ya. Yang pingin dicari kan emang sensasi trekkingnya kalau yang kali ini. Jadi waktu itu sempat lihat map aja sih, lihat map. Oh dari area Lava View ke Seruni ke King Kong kayaknya jalannya oke lah ya. Cuman nggak tahu hutannya kayak gimana gitu maksudnya. Ya udah dijalanin aja. Jadi jalan sendiri sampai sendirian wow. sampai ke Seruni. Sampai di Seruni itu mirip kayak rutenya kalau jeep-jeep ngangkut kita lah ya. Jadi lewat Cemoro Lawang, jalurnya ke Seruni. Terus dari Seruni itu kalau ngelihat mapnya, kok ada jalan ya ke kanan. Tapi ternyata ini nembus hutan, melipir jurang gitulah ya. Itu jalur umum apa memang kamu cari Itu sendiri? ekstrim. Jadi sebenarnya Atau jalur ini Nah. biasanya jalur warga ya kan? Nah, Iya, iya, bener. benar, Itu benar. jalur warga Ya ternyata. nuntun kudanya gitu ya lewat Enggak, situ ya. Oh jadi enggak. Si ibu-ibu yang jualan di Seruninya itu rumahnya itu biasanya di area Di sisi balik bukit itu ya. motornya dititip di King Kong. Oh. Nah, jadi kalau ngelihat map oke lah ya. Cuman andalanya map aja dikira-kira oh jalurnya lewat ini. Nanya sama ibu-ibu yang di deket pengkolan gitu ya. Bu, ini nembus ke King Kong? Iya gitu. Ya udah jalan sendiri kan. Jalan sendiri. Lah adalah kok terakhir itu ada kayak tanjakan tajam gitu ya. Sininya itu melipir udah jurang banget. Alah, ekstrim sekali. Sininya batunya tinggi gitu kan. Terus bener nggak sih? Aku salah jalan nggak sih gitu? Mau terus kok kayaknya susah. Nggak bawa peralatan. Maksudnya aku nggak bawa peralatan safety, tali-tali dan sebagainya. Oke. Enggak gitu. Jadi kan apa ke kiri ya? Tapi kok ke kiri kok nggak yakin gitu. Balik lagi ke ibunya. Bu, nggak ada jalannya kok. Ada, saya tiap hari pulang pergi lewat situ. Oh, baiklah. Ya udah, nanti kalau mau habis saya jualan ikut ibu. Habis ini tutup kok gitu. Oh ya udah, terus akhirnya ngikut ibu dan benar tadi yang tanjakan itu benar melipir kiri, memang agak inilah ya Curam tipis ya. lah ya, Curam. tipis. Jadi yang sini curam banget, yang ini tuh ngelewatin jurang sini udah jurang tajam, cuman adalah jalan tapaknya kecil banget maksudnya gitu. Lewat situ terus seterusnya inilah ya nembus hutan gitu. Terus saya tanya, ini
emang jalur warga aja atau sering dilewatin? Sebelum pandemi, bule-bule ternyata suka trekking di situ. Betul. Jadi emang kalau lokal enggak sih, lokal biasanya sukanya instan udah langsung ke lokasi. Benar. Ternyata ya maksudnya ternyata Sensasinya trekkingnya trekkingnya itu dulu bule jadi ya jalur warga jalur bule lah ya. bukan buat jalur baru. Terus akhirnya ya sampailah ke King Kong itu. Tapi sebetulnya kalau kita nggak tanya dari ibu yang jualan tadi nggak tahu mungkin nggak tahu, karena mungkin map, putus gitu ya jalannya map ya. meraba-raba terus kayak ya itu karena tanjakan kan ini nyambung Udah gak sih ragu ya? gitu. Itu udah sama ragu. rombongan atau Sendirian. Itu ya? berapa lama Kak kira-kira dari itu sampai ke Bukit King Kongnya? Kalau ke dari Mulai jalan kaki. Seruni ke sana itu deket kok. Cuman paling setengah jam 45 menit, setengah jam lah ya. Karena memang lumayan tanjakannya. Ini ya kanan kiri tebing atau tanaman? Tumbuhan ya. Nah, ini Kebun itu warga gitu. jadi salah satu sisinya akan mendapat view ini selama perjalanan. Wow. Gitu. Tapi memang jurang kan. Jadi langsung jurang terus view-nya terbuka, dapatnya kayak Nggak dapatnya ini lah ya. boleh lengah berarti ya ini Nggak ya. boleh lengah, Ya kan? iya. Karena jurang tadi itu ya. Dan itu harus dilakukan dengan Dan- kehati-hatian. Iya, terus herannya kan, Ibu tiap hari atau weekend aja tiap hari. Oh, oke. Jangan coba-coba buat pemula yang belum tahu Itu sampai apa-apa. berapa kemiringannya berapa derajat itu kalau jalur situ? Ekstrim kayaknya ya. Oh, enggak sih, mungkin 30 derajatan 45-an gitu lah ya, ekstrim lah. 45-an tapi Lumayan. aman, enggak terlalu licin, tanah gitu, rumput gitu. Nembus hutan lah gitu. Melipir samping jurang. Nah. Jadi ini jalur-jalur yang gak lazim, memang biasanya diantar sama jeep gitu aja ya. Udah nyampe parkiran, udah nyampe di ini ya. Yang sekarang kan ini kan. Ini yang seruninya. Oh ini ya Ya, Seruni ya. Ini perjalanan seruninya ini. Jadi aku waktu ke seruninya ikut kayak jalur jeep gitu. Jadi pas udah mau nyampe seruninya, udah banyak yang jeep-jeep parkir itu. Jadi udah penuh lah, jalurnya sudah petonan gini ya. Cuman yang perjalanan sebelumnya itu memang harus yang Seruni ke King Kongnya yang ini yang kita trekking jalur sendiri ya. Mencari cara baru gitu ya. Siapa tahu dapat spot-spot yang lebih lebih unik, lebih wow gitu. Kalau jadi sendiri gimana Mas untuk pengalamannya? Pengalaman di Gunung Bromo. Mau yang sedih, mau yang romantis, mau yang Bisa semuanya. Kayaknya yang paling berkesan yang romantis kayaknya. Cerita. Iya. Oke, Bromo yang romantis sebenarnya kalau kita ke Bromo ya mungkin buat viewers yang belum pernah ke Bromo gitu, sekali ke sana pasti ngerasa romantis. Mungkin karena pemandangannya juga, warga lokalnya juga, karena kan terkenal banget dengan ramah dan suku apa di Bromo? Suku Tengger ya. Suku Tengger. Dan kalau mau cerita pengalaman romantis, tidak lain dan tidak bukan adalah sunrise sih. Benar. Sunrise pagi-pagi yang mungkin Jere mau coba itu kayak Kak Vivin kayak sepertinya. Karena kebetulan jujur belum pernah naik ke Bukit King Kong sendirian dan tanya warga lokal. Karena kan biasanya kita ke Bromo cuma naik jeep, udah sampai ke puncak gitu kan. Turun-turun udah sunrise gitu. Dan dengar ceritanya Kak Vivin sepertinya jadi patut dicoba ya, gitu. bakal jadi pengalaman yang menarik. Mungkin bisa ajak juga ya. Bisa lah ya Kak Vivin Sudah hafal sekarang jalannya. Iya. Itu bisa, itu gak sih Kak Vivin? Sorry mau tanya. Bisa camp gak sih di Bukit King Kong itu? Kalau yang di King Kongnya udah aspalan. Udah jauh aspalan. ya. Kalau di Bukit King Kongnya udah aspalan. Jadi akses dari Seruni ke King Kongnya yang menarik, tapi di King Kongnya udah jadi betonan gitu, udah ada pagernya tetap. Jadi kan orang dari sisi parkiran yang terdekat itu udah jalan juga ini lagi aspalan lagi, udah betonan gitu, udah pageran. Jadi udah banyak warung juga. Jadi kalau camping mending di tetangganya deh Ranu Rekulo atau iya benar. Kalau sana nggak bisa soalnya, cuman jalurnya aja. Ya itu jalur yang berpagar ini adalah sisi keluar dari King Kongnya menuju ke parkiran. Ih bagus banget sih. Bagus banget, bener. Iya. Mungkin bisa nih jadi salah satu referensi perjalanan romantis lagi ke Bromo. Karena selama ini kan saya pernah sih ke Bromo itu
romantis banget kebetulan karena tidak ada rencana. Biasanya kan kalau orang-orang Surabaya tuh mau makan tuh ke Tretes gitu kan malam-malam cari suasana dingin. Kebetulan waktu itu kepengin romantisan gitu kan, sosok ngide mau kemana ya Bromo. Ya ke Bromo akhirnya. Wah. Karena mungkin kalau gak banyak orang tahu Surabaya sekarang sudah ada akses tol yang bisa lebih cepat ke arah Iya, betul. Bromo. Bener. Dan akhirnya kita coba tuh, cuman sekitar 2,5 jam, 3 jam maksimal naik mobil dari Surabaya ke Bromo. Itu cuman bela-belain makan bakso sama sate doang sih waktu itu. Jangan pada ngiri ya yang di luar Surabaya ya, karena gak sedekat ini. Betul. Jadi kalau buat kalian Surabaya yang ngerasa ternyata sudah biasa, Malang udah biasa, cobain ke Bromo deh. Romantisnya double. Gitu bisa sekalian nginep kan soalnya gitu. Kalau rekomendasi dari Vivin nginep di Bromo yang murah di mana, Vin? Di rumah temen. Backpacker ya. Berhubung saya tidak di-endorse mana-mana, jadi ngomongnya gitu. Karena banyak sih. Tapi tadi kalau nggak salah mana di dekatnya Seruni itu ya? Di daerah perjalanan mau ke Seruni dari bawah mau ke Seruni itu di tengah-tengah itu banyak rumah-rumah warga yang bisa disewa. Murah-murah ya di sana ya? Harganya kalau sempat tanya-tanya sih waktu itu ada pemotretan salah satu desainer di sana. Terus kita tempat untuk ganti pakaiannya di situ itu cuma 50.000 semalam. Wah, dijamin AC-nya semalam suntuk. Tapi memang lebih asik seperti itu nggak sih kalau misal kita pengen benar-benar tahu gitu keramahannya warga suku tangga. Jadi rumahnya itu rumah ada 2-3 di tengah kebun gitu. Wow. Jadi kalau dari jalan itu harus jalan dulu memang masuk ke tengah kebun itu rumahnya di situ. Wah. Lebih melokal gitu kan. Iya. Sama warga langsung ya. Iya benar. Itu kalau mau pesen kopi atau sekedar mie goreng sama telur gitu udah. Wah, seru habis di harus situ. dicoba juga kayaknya ya. Daripada ngerepotin teman. Ketahuan deh. Aduh, gimana lagi dong ya. Nasib backpackeran kayak kita nih gimana lagi. Tapi sejauh ini dari pengalaman Vivin ya traveler, Bromo ini secara overall seperti apa sih, Vin? Kalau dibanding beberapa tempat yang pernah kamu kunjungi ya? Selalu di seputaran foto Bromo yang aku posting itu selalu nggak jauh-jauh dari judul yang tak lekang oleh waktu. Wih, betul. Timeless. Ya. Kalau lagu tuh nggak bakal bisa bosen deh kalau di sana. Nggak bisa bosen. Terus view-nya itu oke lah, kamu bisa bilang ya Bromo ya kayak gitu. Tapi ya justru itu uniknya, justru kangennya gitu. Jadi iya bentuknya memang ya kayak gitu-gitu aja. Tapi ya itulah uniknya bentuknya dia yang kayak foto gitu. Di kuda, foto di antara jeep. Iya benar. Kemudian foto yang berdiri di palang-palang itu ya kan gitu ya itu ya. Iya, foto ini pas turunnya dari King Kong balik ke penginapan, akhirnya nembus ke lewat lautan pasir. Jadi sempat jalan kaki itu ya. Jalan kaki sempat sih ditawarin. Kuda dari lautan pasir ke sana berapa Pak? 200. Berangkat. Gak tahu bapaknya kalau enggak gitu. Baliknya ini kayaknya kalau udah sampai lautan pasir ke situ sih nggak terlalu jauh-jauh amat. 200 ya enggak deh. Makasih Pak. Udah punggung backpacker ya. Lain kali. Nah ini pas badai ya ini kayaknya ya. Akan badai. Akan badai. Jadi ini masih yang foto yang belum putih bles karena sempat badai waktu yang saya pergi itu. Udah nggak kelihatan jalannya sama sekali, cuman mengira-ngira sambil tetap jalan. Itu juga datangnya tiba-tiba kayaknya ya, kalau ada badai itu ya. Ini nggak ada peringatan dini ya? Nggak ada. Atau memang nggak lihat handphone ya? Waktu itu dari peringatan aku nggak buka gitu ya. Udah asik lagi, udah asik sama pemandangannya. Ini sempat pas baliknya dari lautan pasir ke penginapan. Cuman kalau jalan kaki pas di tengah lautan pasir sepeda ya juga repot juga ya. Iya, repot sepatu. Enggak ya, repot maksudnya siapa yang nolongin kalau ada apa-apa ya kan? Oh iya. Itu kan juga sepi itu kan di situ kan ya sepi, jadi ya betul ya. Sepi. Jadi itu kan memang di pas badainya di tengah-tengah yang deretan jeep sama kawahnya di sini, terus arah lava view-nya kan ke sana ya. Jadi pas di tengah-tengahnya gitu. Jadi toleh-toleh juga nggak ada ini. Kayak sinetron layangan putus nanti ya. Aduh. My dream Mas. Jadi terakhir kapan ke Bromo Jerry? Terakhir tahun lalu ya. Pandemi juga ya? Tahun lalu yang makan bakso doang itu. Pandemi kok pada keluyuran. Terus jiwanya Mas. Betul. Jiwanya udah jiwa-jiwa Karena jalan-jalan. kita hidup untuk jalan-jalan seperti itu. Orang-orang pada WFH kalian pada keluyuran ya?
Justru karena orang-orang WFH lokasi tempat wisata jadi Sepi. sepi kan, jadi Betul. aman. Nggak bergerombol kan, pesannya nggak Benar. bergerombol. Betul. Gitu. Enggak ini kemarin kan juga apa ya buka tutup Gimana? enggak terpengaruh apa harus gimana gitu waktu pandemi kemarin kan sengit-sengitnya pandemi waktu itu ya. Betul. Kebetulan kita waktu itu emang sebelum kita traveling atau ke suatu tempat yang pengen kita tuju, emang kita cek sih biasanya. Jadi kita Bener. nggak Harus- serta-merta langsung yuk Nggak asal gas, ngawur juga gitu. Betul, Tetap kita cek. Waktu itu memang bisa dan masih boleh, cuman memang harus online ya, Ci. online, Dan- daftar online. Untungnya waktu ke sana tahun lalu itu sekalipun sepi, cuman masih ada kok beberapa pengunjung-pengunjung lain yang juga masih ke sana gitu. Jadi ya Jadi nggak masih yang bisa. mati-mati suri banget gitu, enggak. Betul. Masih inilah. Dan butuh pengetahuan juga ya tentang betul, tempat-tempatnya itu. betul. Selama dibuka jadilah wisatawan yang bijak. Betul. Ya. Betul. Seperti mereka nih. Heeh. Tapi kalau untuk yang jalan sendirian terus kemudian buka jalur nyari-nyari jalur tadi hanya dilakukan oleh Mbak Vivin karena Betul. dia udah expert gitu. Profesional only. Iya. Boleh ngajak saya sih. Yes. Pani Miro tadi. Tapi emang bagus sih, Bromo itu selalu punya cerita gitu. Entah Betul, itu betul. dari Januari, Februari sampai Iya. Desember, kapanpun Timeless banget. pasti banyak ceritanya. Dan Gitu. lagian kalau misalnya kita lihat di sosial media nih Kak, entah foto dari angle manapun, orang udah bisa nebak ini pasti Bromo. Iya. Karena se-timeless itu loh. Bahkan teman-teman Jere pun yang ada di luar-luar kota yang belum pernah ke Bromo selalu ngomong, ini di Bromo ya, jeepnya, kudanya, lalu view-nya, suasananya, dari color grading-nya nggak Benar. diedit pun, ini pasti Bromo nih. gitu. Masyarakatnya juga yang Betul, unik betul, dengan betul, sarungnya betul. itu. Oh, Ini si ibu yang nganterin, yang aku nunutin maksudnya jalan balik mereka. Yang penjual kopi ya. Penjual Bu, terima kopi. kasih banyak teman saya ini dibantuin Ibu. Itu selalu khas ya sarung yang nempel situ ya. Betul, khas banget. Cuma Memang pakai itu sarung aja. menjadi apa? Heeh. Menjadi pendamping setia di waktu dingin ya di Betul. Bromo ya. Gak ada jaket, sarung pun jadi. Iya, sarung benar-benar. Sama ada nggak ada ini lah view Ini kayaknya kopi. ini ya. Kalau tadi Bukan. Ini Bukan. salah satu kafe di sana. Apa sih namanya? Ah. Ntar deh kalau inget. kalau tadi Vivi- melokal sekarang udah mulai Iya. ini ya, ngafe. Habis mandi, cakep, foto. Harus dong, harus. Asik banget ini buat teman-teman yang pengen banget main ke Bromo atau yang belum pernah main ke Bromo, kalian bisa langsung gas karena sekarang Bromo buka ya Kak ya. Udah buka. Tapi tetap harus cek-cek dulu apa aja informasi yang terbaru, Iya. misal harus tiket online dan lain sebagainya. Kayaknya di Bromo itu tetap harus pakai tiket online sih. benar, Dari benar. mana itu Balai Besar Iya. Tengger itu ya. Bromo Bromo Dan Tengger BTS Semeru. iya, Heeh. termasuk Semerunya. Kalau tadi ceritanya Mbak Vivin yang sempat mencari jalan ya ketika mau ke Bukit King Kong. Kalau kalian mau coba dicoba-coba dulu ya. Kalian harus cari info, cari-cari guide lokal. Kalau Mbak Vivin udah levelnya beda gitu. Nah, Tapi apapun itu, entah itu Bukit King Kong ataupun Seruni, Bromo tetap di hati. Gak ada Betul. yang salah Iya, kalau Bromo Betul itu udah banget, betul banget. gas langsung gitu ya. yes. Nanti kita cerita-cerita apa lagi nih ya kalau tentang wisata Jawa Timur nih pasti banyak Banyak banget. sebenarnya. Banyak. Nanti setelahnya Bromo kalau ada waktu lagi boleh lah kita ngobrol. Sebelahnya kan ada tempat camp yang asik. Betul. Apa itu? Ranu Mau tahu? Regulo. Oh iya benar. Itu masih di barisan Kasih tahu anu nggak ya? Asik. Kalau dikasih Jangan tahu. spoiler dulu, jangan spoiler. Ranu Regulo, kemudian Susur Pantai, Nah, Gua. Aduh. Gua banyak banyak banget. sekali Banyak ya. banget. Oke, jadi buat teman-teman, buat Tribuners yang pengen main-main, salah satunya adalah di Bromo, kemudian ada juga Bukit Watu Jengger. Kalian harus tetap menjaga kebersihan dan juga jangan pernah kalau mau wisata itu gerudak-geruduk gitu enggak. Kalian harus tetap cek dulu informasinya. Cek informasi gimana sudah buka atau Mm-mm. belum. Perlengkapan juga, kemudian kalau mau naik gunung, logistik juga iya. Sepertinya itu aja ya Mas ya perbincangannya kali ini ya. Belum ada satu lagi. Apa tuh? Yang terpenting tetap 3M ya kan. Iya, benar. Karena Jaga sekarang kesehatan, pandemi juga protokol lagi ini ya, lagi naik daun lagi kayaknya. Mm-mm, Jadi mm-mm. perlu kehati-hatian. Iya, benar. Butuh hati-hati lah. Tetap kita traveling tapi tetap hati-hati ya. Benar Betul. sekali. Oke. Pakai masker, cuci tangan, Jaga jarak. jaga jarak. Itu aja lah pesennya ya. Jadilah wisatawan yang bijak gitu. Oke. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan podcast kami. See you.